Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut PPT usaha proposal pelayanan Jasuki yang bernama Adres ini. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Usaha Jasuki Jagung Keju merupakan bisnis kuliner ringan yang memanfaatkan jagung manis sebagai bahan utama yang dipadukan dengan susu dan keju. Produk ini digemari berbagai kalangan karena rasanya yang lebih manis, harganya terjangkau, dan juga sebagai cemilan cepat saji. Nah, di sini untuk mulai usaha saya memilih jagung karena di tempat saya ini mudah didapat, sama ke petani langsung banyak menanam jagung ya, jadi bisa untuk kita jadikan bahan pembuatan jasuki. Kemudian aspek pemasaran Yatsuki yaitu meliputi kepada anak-anak, pelajar, mahasiswa hingga orang dewasa. Utama target yaitu area sekolah, kampus, pusat keramaian, pusat jajanan, dan area pariwisata. Kemudian strategi pemasaran, lokasi yang strategis, kemudian harga yang kompetitif, promosi melalui media sosial, dan testimoni pelanggan yang menantikan. Nah, ini ketiga aspek ini sangat menentukan ya kita berwirausaha. Semuanya mulai dari target pasar, tempat penjualan, kemudian lokasi yang strategis ini sangat menentukan juga. Kemudian keuntungan perusahaan ke depannya. Setelah kemarin saya telah membuat sampel ke beberapa porsi, yaitu didapat sekitar itu per porsi saya jual harga 5 sampai 10 ribu rupiah. Kalau dirata-ratakan itu penjualan 8 ribu. Jadi harga jagung di daerah saya ini 1000, kemudian harga susu 500. Kalau kita kalkulasikan di per satu cupnya itu, kemudian kita jual itu di 5.000. Kita kalikan 40 porsi sama dengan sekitaran 6.000. 6.600.000 per bulan dengan modal biaya yaitu 1 juta sampai 1.200.000. Jadi kesimpulan usaha kemarin yang saya buat itu sangat layak dan laba potensi tinggi, modal juga kecil, waktu kembali modal juga cepat. Next, kemudian umur usaha Jasuki berjalan di masa depan. Nah, setelah saya teliti, saya lihat usaha Jasuki ini memiliki prospek yang sangat panjang karena kalangan masyarakat ini yaitu sekarang ini suka dengan jajanan-jajanan yang sehat, kemudian sama ini dari produk jagung ini sendiri. Pertama, bahan baku mudah ditemukan sepanjang tahun, selera masyarakat terhadap cemilan manis relatif stabil, bisnis berkembang dan menjadi boost produk truk dan franchise. Variasi topping dapat diperbarui mengikuti tren makanan dengan inovasi dan manajemen yang baik. Saya yakin usaha ini diperkirakan dapat bertahan lebih dari 2 sampai 5 tahun ke depan. Kemudian faktor teknis dan teknologi yang akan digunakan. Teknis produksi, proses kukus jagung menggunakan steamer, panci kukus, kemudian pencampuran susu dengan keju sesuai SOP untuk rasa yang konsisten, penyajian cepat untuk melayani antrian. Nah, ke depan teknologi pendukung kita menggunakan steamer listrik, hemat energi, alat serut keju otomatis, kompor portable, sistem pembayaran
kualitas, efisiensi, dan daya saing konsumen. Kemudian 6. Faktor lingkungan pasar yang potensial. Target utama itu pelajar dan mahasiswa, kemudian anak-anak dan pelajar, karyawan kantor, masyarakat umum, dan aplikasi online. Lokasi potensial yaitu di depan sekolah, depan kampus, pasar, sarjana, dan area tempat wisata. Kemudian dekat dengan perumahan atau komplek. Kemudian permintaan pasar stabil karena harga terjangkau. Saya rasa ini kalau untuk 5.000 sangat cocok ya di kalangan anak-anak mahasiswa, anak sekolah. Ini sangat terjangkau kalau dengan harga 5.000. Kemudian produk populer di kalangan muda. Nah, tentunya suke ini teman-teman, makanan ini sangat populer ya, karena selain rasanya enak, jajanan ini juga saat ini lagi viral, banyak diminati anak muda karena rasanya yang enak, manis, creamy. Jadi disimpulkan lingkungan pasar sangat menentukan potensi pasar yang bisa berkembang. Kemudian persaingan dengan kompetitor. Nah, ini sudah kita riset. Usaha suki ini kompetitor langsung dengan pedagang junk food lainnya. Kemudian kedua street food seperti cilok, bakso bakar, atau takoyaki. Nah, untuk keunggulan bersaing Yasuki ini saya rasa cukup sangat bagus ya, karena dengan modal rendah, harga jual terjangkau, bisa menghadirkan banyak variasi rasa, waktu penyajian cepat, kualitas yang dapat dijaga dengan eksekusi sederhana, packing menarik untuk konsumen. Kemudian strategi menghadapi kompetitor. Nah, strategi ini kita meningkatkan kualitas bahan seperti jagung segar. Ini tentunya kita langsung dari ke petani ya, karena di sini jagung manis mudah didapat, kita masuk petani langsung. Jadi ini sangat segar ya. Kemudian keju yang premium, branding goods yang menarik, dan menjaga kebersihan dan kualitas bahan. Nah, untuk kalangan muda ini sekarang mereka menggemari yaitu dengan beraneka topping ya. Yang pertama itu topping keju, coklat, matcha, dan lain-lain. Dan dikemas dengan packing yang menarik, diberi promosi online secara rutin. Kemudian program beli 10 gratis 1. Next, dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Nah, pertama faktor positif. Setelah saya lihat ketersediaan jagung sangat melimpah, kemudian cocok di daerah ramai seperti sekolah, pasar, kemudian permintaan meningkat pada jam sore dan malam. Kemudian faktor risiko, cuaca hujan mengurangi jumlah pembeli. Nah, ini kadang-kadang juga pembeli itu malas keluar ya, tapi sudah kita siasati dengan bisa pembelian dengan online. Kemudian kenaikan harga jagung di musim tertentu. Ini kalau jadi harga naik, mau tidak mau kita harus menaikkan juga harga jasuki yang kita jual nantinya. Kemudian lokasi kurang strategis mengurangi pendapatan. Nah, ini lokasi ini sangat menentukan ya teman-teman, karena lokasi ini salah satu faktor penentu untuk kita berjualan ini. Jadi misalkan jualan itu ditempatkan strategi yang lokasi yang strategis. Kemudian solusi, untuk solusi dari faktor positif negatifnya, kita menyediakan layanan seperti pemesanan online, kerjasama dengan pemasok tetap, kemudian pembinaan lokasi yang tertutup dan ramai. Next, faktor legal yang akan diterapkan. Usaha mikro seperti Jasuki memerlukan legal dan struktur. Untuk legalitas ini seperti NIB, nomor izin usaha, ini untuk skala besar ya teman-teman. Kemudian perizinan PIRT untuk olahan makanan seperti konsumsi, olahan makanan siap konsumsi.
kebersihannya. Karena yang kita jual ini makanan, kita harus patuh terhadap standar keamanan pangan. Nah, dari 5 poin tersebut kesimpulan aspek legal ini mudah dipenuhi sehingga dapat berjalan dengan aman dan kesimpulan akhir kelayakan usaha berdasarkan analisis dan aspek jasa usaha dan sugih dinyatakan layak dijalankan karena yang pertama menghasilkan keuntungan besar dan stabil, kemudian resiko rendah, yang ketiga umur usaha panjang dengan potensi berkembang, yang keempat pasar luas dan potensial, kemudian teknologi pendukung sederhana dan mudah diterapkan. Setelah itu legalitas mudah diperoleh, persaingan dapat diatasi dengan referensi produk dan pelayanan. Baik,